Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Saat ini sudah ada 3 dari 6 kecamatan yang sudah dilakukan distribusi air bersih. Air bersih masih menjadi barang langka di beberapa daerah di Kabupaten Lumajang. Warga di desa Dadapan ini harus berebut air bersih yang diberikan pemerintah kabupaten setempat. Dengan menggunakan jerigen maupun ember, mereka mengambil air guna kebutuhan beberapa hari ke depan. Warga bilang air bersih ini digunakan berbagai hal, mulai dari memasak, cuci, mandi, bahkan untuk pakan ternak. Sampai akhir 31 Juli kemarin, ada 3 kecamatan dan 6 desa. Untuk wilayah utara kayak Ranioso, kecamatan Ranioso sendiri ada 2 desa, Meninju sama Nyegro. Untuk kecamatan Gedojajang ada desa Umbul. Dan untuk kecamatan Gucalit sendiri itu ada desa Pakel, desa Gucalit sendiri, dan desa Dadapan. Ada sekitar 6 kecamatan yang terdampak krisis air bersih di Lumajang. Pemerintah kabupaten setempat juga sudah memberlakukan tanggap darurat kekeringan hingga awal November nanti. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kekeringan di Jawa Timur, kita sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Apa kabar Pak Gatot? Sehat Mbak Nanda. Alhamdulillah. Pak Gatot, begini kita ingin update dulu terkait dengan sebaran kekeringan di Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya sampai dengan saat ini titik-titik mana saja yang paling parah terdampak, Pak Gatot? Hingga hari ini sudah sebanyak 22 kabupaten yang menetapkan status siaga maupun tanggap darurat kekeringan. Ada 3 yang mengeluarkan status tanggap darurat, di mana itu adalah Lumajang, lalu ada Situbondo, dan juga Mojokerto. Selain itu semuanya posisi di siaga darurat. Sehingga memang totalnya ada 22. Dan untuk wilayah yang sudah mengeluarkan ataupun melakukan dropping air bersih sudah ada sebanyak 15 kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur. Untuk hari ini kami sudah melakukan dukungan di 2 lokasi, seperti halnya di Bondowoso dan juga ada di wilayah Probolinggo. Demikian. Oke, berarti sampai dengan saat ini Pak Gatot sudah berapa mungkin warga datanya ya yang terdampak akibat kekeringan air bersih ini di Provinsi Jawa Timur? Kalau sampai total seluruhnya, nanti kita kan punya data potensi yang terdampak, kurang lebih ada 29 kalau memang itu terjadi semua, ada potensinya. Tetapi ini karena masih 22 wilayah, sehingga kurang lebih masih 35 juta orang yang terdampak. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya Pak Gatot. Apa indikator yang digunakan oleh BPBD Jawa Timur khususnya untuk bisa memberikan label ataupun menyatakan bahwa daerah ini adalah mengalami kekeringan air bersih? Apa saja Bapak? Proses untuk mengetahui apakah wilayah tersebut masuk wilayah rentan kekeringan itu pertama dari pihak desa ataupun kelurahan melapor ke BPBD kabupaten setempat. Dari kabupaten setempat nanti BPBD-nya akan melapor ke kami, dan untuk dropping air bersihnya menyesuaikan dengan permintaan dari kelurahan maupun desa setempat. Berarti kan tadi Pak Gatot menyinggung bahwa sekitar ada 35 juta warga terdampak di Provinsi Jawa Timur khususnya. Untuk mengantisipasi, langkah apa yang dilakukan Bapak untuk membantu warga setidaknya dalam kondisi yang dialami mereka saat ini? Saat ini langkah kami tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, melakukan dropping air bersih, lalu juga memberikan dukungan tandon maupun jerigen serta terpal untuk menyimpan ataupun menempatkan air di rumah, dan juga ada beberapa kolaborasi dengan OPD maupun institusi pusat seperti BNPB maupun PU. Selain dropping air bersih yang dilakukan jangka pendek, jangka panjangnya ada pengeboran air bersih juga
ada potensi juga OMC kalau memang ada awan yang bisa dilakukan OMC. Oke, yang menjadi tantangan saat ini Pak Gatot kan kita tahu ada fenomena global seperti El Nino kuat. Nah ini kalau Bapak sendiri melihat terkait dengan durasi dan juga tingkat kekeringan musim kemarau di Provinsi Jawa Timur sampai dengan kapan, Pak Gatot? Informasi dari BMKG bahwa puncak musim kering ada di zona bulan Agustus hingga awal September. Dan di wilayah-wilayah ataupun di bulan-bulan tersebut, kami sudah meminta kepada BPBD Kabupaten Kota untuk segera melakukan pendataan wilayah-wilayah mana yang memang perlu dilakukan dropping air bersih. Dan juga kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BMKG, di mana wilayah awan yang bisa untuk dilakukan modifikasi cuaca. Sehingga kalau memang ada potensi tersebut, bisa kami lakukan modifikasi cuaca untuk dilakukan OMC, bekerja sama dengan teman-teman dari BNPB. Oke, saya garis bawahi bahwa pentingnya untuk komunikasi lintas instansi atau lintas sektor di kondisi seperti saat ini. Jadi, Pak Gatot, mengenai evaluasi, apa evaluasi untuk program penanggulangan kekeringan lintas instansi di Jawa Timur agar krisis serupa tidak terjadi ataupun tidak berulang setiap tahun ya? Ibu Gubernur sudah memerintahkan kami waktu ada rapat koordinasi bersama teman-teman BNPB terkait dan dihadiri juga oleh Kepala BNPB. Selain melakukan pengeboran sumur dalam, juga membuat pipanisasi untuk wilayah-wilayah yang memiliki sumber air. Serta ada upaya untuk melakukan OMC pada saat puncak musim kering ini apabila awan hujan ada. Selain jangka pendek yang selalu kami lakukan adalah dropping air bersih. Dan juga perlu adanya dukungan dari masyarakat juga untuk menjaga ada beberapa sumber air yang bagus, tetapi karena kualitasnya tidak didukung oleh perilaku masyarakat yang baik, maka kualitas air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu juga ada beberapa kegiatan PU pengairan untuk perbaikan ataupun normalisasi sungai agar air itu bisa tersimpan lebih lama kalau sudah ternormalisasi dan juga bisa menjadikan potensi apabila terjadi kekeringan itu bisa dimanfaatkan. Oke, baik, saya tangkap pesan yang disampaikan Pak Gatot. Harapannya memang evaluasi ataupun upaya yang dilakukan BPBD Jawa Timur dengan lintas instansi bisa membantu warga, khususnya warga yang terdampak kekeringan. Terima kasih atas waktunya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto. Sehat selalu, Bapak.